Orang dulunya baik kelakuannya, sekali hendak mati berubah. Orang dahulunya jahat kelakuannya, begitu hendak mati insaf tobat. Nah, itu banyak. Tapi oleh para ulama dijelaskan bahwa hanya sedikit orang-orang nang baik hendak mati jadi kada baik, itu sedikit. Nang banyak itu nang kada baik, begitu hendak mati baik, itu nang tak banyak jumlahnya. Jadi yang ditakuti oleh setiap manusia adalah sabiqah wal khatimah. Nah, yang ditakuti itu sabiqah dan khatimah. Bila kita ingat sabiqah, bila kita ingat sabiqah, sabiqah turnya nang terdahulu. Yang terdahulu apa? Ketentuan dalam rahim. Lalu kita kada tenang karena kita kada tahu apa kita ini ahli surga atau neraka. Kita ingat dalam rahim kita ini ditulis sudah, cuma kita kada tahu apakah kita ini. Nah, keingatan sabiqah itu kita jadi risau. Nah, yang kedua lagi takut akan khatimah. Khatimah ini menggiring sabiqah. Bila sabiqah ini surga, khatimahnya pasti husnul. Bila sabiqah ini jahat, khatimahnya pasti su'ul. Nah, su'ul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bercerita akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah adalah seorang yang bergelar as-sadiqul masduq. Maksudnya orang yang benar dan dibenarkan oleh orang lain. Beliau bersabda, sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan ciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan air mani, nutfah. Kejadian manusia berupa air mani selama 40 hari di dalam rahim ibu. Artinya ada air mani bapak, ada air mani ibu, itu 40 hari. Kemudian lalu ia menjadikannya segumpal darah. Air mani bapak ibu tadi bersatu di dalam rahim ibu menjadi segumpal darah. Selama itu pula 40 hari. Kemudian lalu Allah menjadikannya segumpal darah tadi sekatul daging, segumpal daging. Selama itu pula 40 hari juga. Jadi sudah 3 kali 40. Itu rahasia daripada Allah. Kenapa masa itu 40 hari prosesnya, kada 50 hari, kada 30 hari, tapi 40. Setelah itu, sesudah itu 3 kali 40 hari,
diutuskan seorang malaikat, lalu ia meniupkan ruh ke dalamnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan terjadinya peniupan ruh ke dalam anak dalam perut ibu tadi pada waktu 4 bulan 10 hari. Dan malaikat itu disuruh oleh Allah menulis, dan malaikat itu disuruh dengan 4 suruhan, menulis 4 suruhan, yaitulah dengan menulis rezekinya. Rezekinya orang ini ditulis oleh Tuhan. Berapa rezekinya orang ini semasa ini ada roh di dalam tubuhnya itu. Apakah rezekinya ini luas, apakah rezekinya ini sempit, ditulis di situ. Yang kedua ditulis ajalnya. Ajalnya berapa umurnya ditulis di situ. Amalnya baik atau kada, dan ketentuan apakah ia akan menjadi orang celaka ahli neraka ataukah ia akan menjadi orang yang bahagia ahli surga. Nah, jadi sudah ada ketentuannya itu. Demi Tuhan yang tiada ada Tuhan kecuali hanya Allah, hanya Dia, sesungguhnya seseorang kamu beramal dengan amalan ahli surga, sehingga tidak ada antaranya dan antara surga itu kecuali hanya 1 hasta saja. Namun oleh karena telah diputuskan baginya di dalam rahim tadi untuk menjadi ahli neraka, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hayatnya. Dan akhirnya ia masuk neraka. Kalau orang yang sudah ditentukan Allah di dalam rahim itu penghuni neraka, pastikan neraka. Walaupun ibadah orangnya, taat orangnya, tapi dalam rahim sudah ditetapkan dia ini ahli neraka. Nah, orangnya ibadah, tapi kini begitu mendekati kematian dia akan berbuat maksiat, sehingga dia menjadi penghuni neraka. Karena manusia ini, kita ini yang menentukan itu adalah khawatim. Khawatim itu artinya ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya itu yang menentukan kita. Sesungguhnya ada, dan akhirnya ia masuk neraka. Sebaliknya, sesungguhnya ada seseorang kamu yang telah beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada antaranya dan antara neraka itu kecuali hanya 1 hasta saja. Maka oleh karena telah diputuskan baginya untuk masuk ke dalam surga, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga di akhir hayatnya, dan akhirnya ia masuk ke dalam surga. Orang yang dalam rahim itu ditetapkan sebagai ahli surga. Sekali lahir orangnya beramal kayak amalan orang-orang ahli neraka, maksiat saja gawiannya. Tapi sudah dalam rahim orang ini ahli surga. Nah, detik-detik akhir kehidupannya orang ini pasti tobat. Nah, orang ini pasti tobat, dia kembali kepada Allah, dosa-dosanya dihapuskan Allah, mati akhirnya masuk surga. Nah, jadi penentuan kita ini di akhir kehidupan. Allah menilai di situ. Bila mendekati roh itu keluar kita sebagai ahli surga, kita ke surga. Mendekati roh keluar kita berbuat amalan ahli neraka, kita ahli neraka.
Nah, apa hikmahnya? Maka Allah itu menentukan nasib manusia ini di ujung. Hadis Nabi mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Hanya saja amal manusia itu yang menjadi perhatian Allah secara khusus adalah di ujung. Nah, jadi orang yang selama ini masih buat maksiat, berbuat dosa, itu belum tentu lagi ahli neraka, karena dia belum sampai detik-detik akhir hidupnya. Orang yang selama ini ahli taat kepada Allah, ahli menuntut ilmu, belum tentu itu ahli surga, karena menunggu detik-detik akhirnya, apakah dia bisa mempertahankan amal itu sampai detik akhir atau kada. Nah, hikmahnya yang kita dapatkan adalah supaya orang-orang yang selama ini taat lawan Allah jangan merasa asa masuk surga. Nah, jangan merasa asa masuk surga, karena kada tahu lagi akhir perjalanan. Orang yang selama ini ahli maksiat kepada Allah jangan merasa ahli neraka, jangan putus asa. Aku ini harapan lagi, sudah kebanyakan dosa. Jangan, karena ditentukan kayaknya pada detik-detik akhirnya. Nah, finishnya orang boleh jual buka. Nah, boleh jual buka. Si A lawan si B, belum buka balajuan. Si A ini laju, mau laju. Si B ini betul di bagaimana? Lagi sakilan sampai ke finish. Rabah si A nih. Nah, kau lagi balangkah. Nang si B ini jalan aja, akhirnya sampai ke finish. Nah, mana nang manang nang B ini, karena dia bisa sampai ke finish dengan selamat. Si A nang pelajunya tadi beberapa parak rabah orangnya, kali jadi napa-napa. Nah, kayak itulah contoh perjalanan manusia itu. Nang ahli ibadah jangan sombong, jangan merasa asa ke surga, asa pembaiknya pada orang, kada tentu. Nang ahli neraka jangan putus asa. Nang berbuat gawian-gawian maksiat jangan putus asa. Siapa tahu kena Tuhan memberi petunjuk di akhir hidupnya. Ada diceritakan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, laki dan perempuan. Nang laki ini agama Islam, nang bini ini agama Nasrani. Kedua-dua ini manusia karindangan. Nah, karindangan. Sama-sama pada menderita. Ini karindangan lawan lakian itu. Lakian ini karindangan jualan binin itu cuma beda agama. Garing kedua-duanya. Garing. Karena nang saya melamar kada kawa. Bila kada beragama Nasrani maka kada terima orang. Jadi garing kedua-duanya nih. Di akhir-akhir hidup nang laki-laki Islam nih, jadi laki-laki Islam ini mun aku nih agama Islam, binian itu beragama Kristen, mati di dunia kada tak kumpul, di akhirat kada tak kumpul pulang. Baik aku Kristen, nyaman tak kumpul di neraka kena kedua-duanya. Dikirain neraka tuh kawa kalau kawin, di neraka tuh berkumpul kalau. Jadi aku baik Kristen harana juga. Jadi di dunia kada tak kumpul, di neraka barangnya tak kumpul menjadi Kristen, Kristen. Nang biniannya kada tahu nya Pak. Ini orang karindangan kada saling tahu. Kristen laki-laki tadi. Dengan harapan di akhirat kita tak kumpul sama-sama Kristen, sama-sama agama Kristen. Kristen mati. Padahal ini orang Islam, tapi detik-detik akhirnya berkafir. Nah, dalam rahim ini sudah dituliskan dahulu kala bahwa ini orang ahli neraka. Si bibinian ini kayak itu juga pikir, si bibinian ini mun aku nih tetap agama Kristen nih, mati aku. Inya Islam, ini kada tahu pada Kristen, inya Islam, kada tak kumpul aku di akhirat kena. Baik aku Islam marana juga binian tadi. Nah, Islam nang binian tadi mengucap syahadat inya mati. Nah, mati. Nang perempuan ini nang sekian tahun ini jadi Kristen, Islam mati masuk surga.
lakian tadi sekian tahun Islam, akhir hayatnya masuk Kristen, jadi ahli neraka. Nah, kejadian seperti ini bisa menimpa seluruh manusia, bisa menimpa siapapun. Orang dulunya baik kelakuannya, sekali hendak mati berubah. Orang dahulunya jahat kelakuannya, begitu hendak mati insaf tobat. Nah, itu banyak. Tapi oleh para ulama dijelaskan bahwa hanya sedikit orang-orang nang baik hendak mati jadi kada baik, itu sedikit. Nang banyak itu nang kada baik, begitu hendak mati baik, itu nang tak banyak jumlahnya. Jadi yang ditakuti oleh setiap manusia adalah sabiqah wal khatimah. Nah, yang ditakuti itu sabiqah dan khatimah. Bila kita ingat sabiqah, bila kita ingat sabiqah, sabiqah turnya nang terdahulu. Yang terdahulu apa? Ketentuan dalam rahim. Lalu kita kada tenang, karena kita kada tahu apakah kita ini ahli surga atau neraka. Kita ingat dalam rahim kita ini ditulis sudah, cuma kita kada tahu apakah kita ini. Nah, keingatan sabiqah itu kita jadi risau. Nah, yang kedua lagi takut akan khatimah. Khatimah ini menggiring sabiqah. Bila sabiqah ini surga, khatimahnya pasti husnul. Bila sabiqah ini jahat, khatimahnya pasti su'ul. Nah, su'ul khatimah. Nah, para ulama menjelaskan tanda-tanda kita nih. Apakah dalam rahim itu ditulis ahli surga kah atau ditulis ahli neraka kah? Nah, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda ini bukan artinya 100% enggak ada, tapi menjurus, mengarah ke sana. Satu tanda-tandanya kama qala ba'dhum at-tahawun bis shalah, merimihkan sembahyang. Nah, merimihkan sembahyang. Ya, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kada. Kadang-kadang sembahyang di luar waktunya, diremehkannya, dianggapnya sembahyang itu kada apa-apa. Hendak sembahyang dalam waktu, ini kesibukan pekerjaan. Waktu sembahyang masuk, kayak nagin malam aja di kagak aku lagi aur. Nah itu artinya merimihkan sembahyang. Bila kejadian itu sering kali terjadi pada seseorang, ini tandanya. Ini ada tanda dalam rahim ibu itu berarti ditulis ini ahli neraka. Yang kedua, ujar sebagian ulama, tandanya itu lagi adalah wasyurbul khamar, minum arak, minum yang membuat utun, yang membuat mabuk, baik itu ubat, baik itu cair, baik itu daun, baik apa. Pokoknya bila minum itu, bila menghisap itu, bila menelan itu, akal jadi hilang. Nah, orang yang ketujuh ini berarti itu orangnya sudah ada tanda. Tanda apa? Tanda dalam rahim itu dicatat, ditulis sebagai ahli neraka. Tandanya. Yang ketiga tandanya lagi wa adzal muslimin. Nah, artinya adzal muslimin itu apa? Menyakiti orang muslim. Menyakiti orang muslim. Untuk mendapatkan kemenangan, orang Islam disakitinya. Curang. Untuk mendapatkan keuntungan dunia, orang Islam disakitinya. Walaupunnya ahli ibadah orangnya, penyembahyang orangnya, tapi pekerjaan orang ini menyakiti
menyakiti orang Islam karena hendak mencapai tujuannya, kedudukannya kah, kekayaannya kah, atau orang yang kadang mau rugi biar orang lain sakit, nah sama aja juga. Ini kada hendak rugi biar orang lain sakit, nah ini menyakiti juga ngarannya. Bila magawian kita macam itu, nah itu alamat juga kena di ujung-ujungnya itu, di ujung-ujungnya itu kena su'ul khatimah, menyakiti orang muslim. Apalagi tanda-tandanya orang yang dalam rahim ibu dicatat sebagai orang ahli neraka itu wa uququl walidain, durhaka kepada dua ibu bapa atau salah satunya. Jadi bila kada minta ridha lawan kuitan, nah, kita selama ini biasa atau rancak berkuitan itu berpikir berkuitan itu susah, berkuitan itu sedih, nah, minta ridha. Selama kita kada minta ridha, nah kita beribadah kada ada manfaatnya. Allah kada menerima ibadah kita, baik nang fardu, baik nang sunat, kada nerima. Karena sepakit itu. Kalau sepakit itu artinya keridaan Allah, keridaan orang tua itu sepakit, satu pakit. Sebuting aja digawe kada hawa. Dalam Quran aniskurli wali walidai. Syukuri aku ya Tuhan, syukuri kedua orang tua. Itu sepakit. Taat lawan Tuhan, lawan kuitan kada terima. Taat lawan kuitan lawan Allah, maksiat kada terima juga. Dan lagi tanda-tanda orang yang di dalam rahim itu dicatat sebagai ahli neraka, bughdus salihin. Orang ini kada senang dengan orang-orang saleh, kada suka lawan orang-orang salihin. Orang saleh itu mestinya dicintai. Kenapa? Karena Allah cinta kepada mereka. Kita memusuhi, nah ini tandanya juga, tanda. Kemudian lagi musirrun ala zina, orang yang di dunia ini ketujuh melakukan zina. Ketujuh melakukan zina. Arti ketujuh melakukan zina itu bukan rancak sekali, tapi kadang bertubat itu ketujuh ngarannya. Suahib zina dulu 20 tahun telah lalu, tapi sampai sekarang kada pernah disesali. Itu ngarannya ketujuh. Nah ini. Jadi aku kada rancak juga aja, bukan kada rancak itu sekali, tapi memang kada pernah disesali, itu ngarannya adalah ketujuh. Warriba, nah orang ini musirrun ala riba, mengakali riba. Berhubungan lawan nang bunga bebunga duit mati pas masih menggawi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang mati duit masih ada hutang di bank, ada pinjam di bank, ada mah. Allah Rabbi musirrun ala riba. Berarti tanda dalam rahim ibu tuh orang ini ditulis sudah ahli neraka itu. Itu banyak lagi tanda-tanda yang lain daripada itu, sebagian daripada tanda alamat. Jadi bila dalam diri kita ini ada salah satu di antara itu tuh, antara yang tadi disebut salah satunya dalam diri kita, berarti ada tulisan juga dahulunya dalam rahim ibu itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna ya Allah min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.